Teman-teman pernah ngalamin nggak ketika membaca teks kemudian merasa tidak mengerti terhadap bacaannya? Kalau saya sering sekali gitu ya. Pengalaman saya soal membaca misalnya, ada beberapa buku yang saya beli ketika saya SMA, kemudian ketika saya kuliah, ataupun ketika saya baru menjadi guru beberapa tahun yang lalu, saya coba pelajari, tapi kok saya kesulitan untuk memahami apa sebetulnya arti dari apa yang disampaikan atau maksud dari apa yang disampaikan oleh penulis. Ada buku yang kemudian tetap saya baca meskipun saya tidak mengerti dan kemudian saya beri catatan gitu ya. Ada yang kemudian saya stop dan ya sudah saya simpan saja di perpustakaan pribadi saya yang tidak banyak itu gitu ya. Jadi sebetulnya perasaan tersebut adalah perasaan yang ternyata ya memang bisa jadi dialami oleh siapa saja gitu ya. Dan ajaibnya ketika saya sudah mulai bekerja di dunia kepenulisan saat ini ya, jadi peneliti, kemudian menulis buku, menulis opini dan lain-lain. Ketika saya kembali kepada buku-buku yang dulu saya rasa saya tidak bisa memahaminya dengan memadai, ternyata wah, saya sekarang paham apa yang ditulis oleh sang penulis gitu ya. Kata-katanya, maknanya, filosofi di balik itu dan lain-lainnya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya, hal tersebut terjadi karena memang akumulasi pengetahuan kita terkait berbagai hal, terutama bidang-bidang yang kita geluti. Misalnya, bidang saya adalah bidang pendidikan, terkait dengan pemuda dan lain-lain, itu sudah berubah. Karena kita sudah membaca banyak referensi, banyak literatur, menonton banyak ceramah, atau menghadiri ceramah-ceramah ilmiah, atau juga memang ada perkembangan-perkembangan yang sudah kita pahami gitu ya, ketika kita membaca realitas kehidupan. Dan hal tersebut kemudian menjadi relevan kembali ketika kita membaca ulang buku-buku yang memang dahulu tidak dipahami. Jadi kalau menurut saya memang ketika teman-teman merasa tidak paham, yang paling penting adalah memberikan garis bawah terhadap apa sebetulnya yang tidak kita pahami. Misalnya ketika teman-teman membaca teks perkuliahan atau materi-materi pelajaran atau bukan terkait kedua hal tersebut ya, buku-buku yang memang teman-teman senangi gitu ya. Nah, ketika ada hal yang tidak mengerti, tulis saja di post-it, di buku catatan ataupun ditaruh kalau teman-teman tidak sayang terhadap bukunya, teman-teman coret-coret di situ secara langsung sehingga ya biarkan saja itu. Nanti ada momen teman-teman membaca ulang, teman-teman akan ingat pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kemudian ada pemahaman yang berbeda ketika membaca hal tersebut. Jadi ketika membaca pun memang tidak semuanya harus kita pahami. Demikian juga bahkan membaca novel, membaca komik, ataupun membaca buku-buku yang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan buku-buku literatur ataupun referensi yang memang dibutuhkan untuk perkuliahan, untuk pekerjaan, dan lain-lain. Jadi saya pikir ya itulah keseruan membaca gitu ya. Ketika kita membaca sesuatu teks, seringkali teks itu memang tidak menghadirkan makna asli dari apa yang memang kita inginkan gitu ya. Seringkali dia berputar-putar kayak banyak teks sosiologi dan filosofi, filsafat gitu ya. Banyak hal yang tidak kita mengerti hari ini, tapi bisa jadi itu kita pahami di masa yang akan datang. Dan itulah yang membuat membaca tetap menyenangkan dan relevan untuk kehidupan kita. Jadi jangan patah arang ketika kita tidak mengerti, atau ketika kita baru membaca satu dua halaman kita sudah mengantuk. Itu tanda bahwa teks yang dihadirkan ke kita memang bisa jadi belum relevan untuk kita, bisa jadi tidak relevan karena tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari gitu ya. Tapi bisa jadi itu baru bermanfaat di masa yang akan datang. Jadi tetap membaca dan jangan patah semangat.